Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Deananda, NIM H1A1 245. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk luas keuangan negara, yaitu APBD Kabupaten Muara Jambi. Pengertian APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 1, Butir 8 tentang Keuangan Negara. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Di sini ada tujuan APBD. Setiap tahun, pemerintah daerah menyusun APBD. Tujuan penyusunan APBD ialah sebagai pedoman pengeluaran dan penerimaan daerah agar terjadi keseimbangan yang dinamis dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan di daerah demi tercapainya peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dasar-dasar hukum APBD. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas ekonomi dan tugas berbantuan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penerimaan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Anggaran pendapatan belanja daerah yang disingkat APBD. Di sini ada prinsip-prinsip APBD. Prinsip-prinsip dasar atau azas yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah, yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara atau daerah, sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu yang pertama, kesatuan. Azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara atau daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua ada universalitas, yaitu azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga ada tahunan. Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. Yang ketiga itu ada spesialitas. Spesialitas ini
Ialah azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Dan yang kelima ada akrual. Azas ini menghendaki anggaran, suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Yang keenam ada kas. Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari dan ke dalam kas daerah. Di sini ada fungsi APBD. Yang pertama ada fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi ini adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan, planning atau proses perencanaan dalam fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan ini, manajer perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyelesaikan tanggung jawabnya secara efektif dengan melaksanakan analisa, penilaian, rekomendasi, dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Yang keempat ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini ialah kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan risiko. Fungsi distribusi ini berkaitan dengan upaya memberikan fasilitas pada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar. Yang keenam ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupaya keseimbangan fundamental perekonomian. Selanjutnya, sumber penerimaan APBD ada A. Penerimaan asli daerah atau PAD. Penerimaan yang diperoleh dari pungutan daerah berupa yang pertama ada pajak daerah, yang kedua ada distribusi daerah, yang ketiga ada hasil pengolahan kekayaan daerah, yang keempat keuntungan dari perusahaan milik daerah, yang kelima lain-lain dari PAD. B. Dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dari APBD untuk daerah sebagai pengeluaran pemerintah pusat untuk belanja daerah, yang meliputi yang pertama ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya alam di daerah oleh pemerintah pusat. Yang kedua ada dana alokasi umum, yaitu dana yang berasal dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan sebagai wujud dari pemerataan kemampuan keuangan antara daerah. Yang ketiga ada dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional. C. Ada pinjaman daerah. Lanjut ke D. Penerimaan lain-lain yang sah, berupa yang pertama penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Ada jasa giro dan pendapatan bunga. Yang kedua, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Yang ketiga, komisi penjualan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah. Selanjutnya ada belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 Ayat 1 memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, atau klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Selanjutnya ada penyusunan rancangan APBD. Yang pertama ada rencana kerja pemerintah daerah. Yang kedua ada kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Yang ketiga ada penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD atau RKA SKPD. Yang keempat ada penyiapan Raperda APBD. Selanjutnya ada penetapan APBD. Yang pertama, menyampaikan dan pembahasan Raperda tentang APBD. Yang kedua, evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang ketiga, ada penetapan Perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Di sini ada ringkasan APBD Kabupaten Muara Jambi tahun anggaran 2020. Di sini ada pendapatan asli daerah, dana penimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan jumlah pendapatan. Di sini ada juga belanja tidak langsung, belanja langsung. Di sini kalian dapat melihatnya. Bisa lebih pembiayaan anggaran berkenaan. Selanjutnya ada ringkasan APBD Kabupaten Muara Jambi tahun anggaran 2021. Di sini juga ada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, jumlah pendapatan, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer, pembiayaan, penerimaan pembiayaan, jumlah penerimaan pembiayaan, dan lain-lain. Kesimpulan.
Kesimpulan, anggaran pendapatan Kesimpulan, anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (APBD), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi, sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas pembantuan tidak dicatat dalam APBD. Di sini kami juga memberikan saran. Tentang kinerja keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Jambi dilihat dari ringkasan APBD tahun anggaran 2021, 2020, dan 2021, kami mencoba mengajukan beberapa saran. Saran tersebut ialah yang pertama, pemerintah daerah harus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus mencari alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya. Dalam hal ini, memerlukan kreativitas dari aparat pelaksana keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru, baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Yang kedua, mengingat terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD. Inilah hasil dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.